Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini aku melatih Asri Yuri dengan NIM 219045 dari jurusan Bahasa Sastra Inggris ingin mempresentasikan tentang mind mapping. Pengertian dari mind mapping. Mind mapping adalah teknik mencatat yang dinilai paling efektif dalam proses mempelajari sesuatu karena dinilai lebih baik dalam memicu ingatan dengan mudah. Maksudnya, untuk membuat mind mapping, gunakan pena yang berwarna dan mulailah dari bagian tengah kertas. Dan sebaiknya juga menggunakan kertas secara melebar agar mendapatkan ruang untuk mencatat yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kiat-kiat dalam membuat catatan. Yang pertama, mendengar dengan aktif. Yang kedua, mengamati dengan cermat. Yang ketiga, ikut berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang keempat, mempelajari segala informasi yang dipelajari. Maksudnya, memberi sedikit gambaran mengenai materi yang akan dipelajari, itu akan mempermudah dalam menemukan poin penting yang akan dicatat. Yang kelima, gunakan kertas lepas. Maksudnya, bukan kertas yang menyatu dalam buku. Yang keenam, menggunakan simbol penting dalam catatan. Maksudnya, agar terlihat lebih jelas poin-poin pentingnya. Selanjutnya, yaitu kiat-kiat membuat mind mapping. Yang pertama, tulis gagasan utama di tengah kertas dengan bentuk. Maksudnya seperti ditambahkan ikon pendukung atau dilingkupi bentuk persegi. Yang kedua, tambahkan cabang dari gagasan utama. Maksudnya cabang-cabang yang menggunakan simbol tanda panah yang keluar dari pusat gagasan. Yang ketiga, tambahkan simbol menarik. Ini bertujuan untuk lebih mudah diingat. Yang keempat, menggunakan kertas horizontal. Bertujuan untuk memiliki ruangan yang luas. Yang kelima, kreasikan tulisan dengan bermacam gaya tulisan. Yang keenam, tulis atau ketik dengan kapital yang baik. Contoh dari mind mapping, kalian bisa lihat sendiri. Dan aku lanjut ke manfaat mind mapping. Manfaat dari mind mapping itu yang pertama fleksibel. Maksudnya jika masih ada materi yang belum masuk ke catatan kalian, maka kita akan dengan mudah dapat menambahkannya sesuai dengan mind mapping yang telah kita buat tanpa harus kebingungan. Yang kedua, itu dapat meningkatkan atensi dalam belajar. Maksudnya saat belajar kita dapat lebih fokus pada gagasan penting tanpa harus fokus untuk mengingat semua kata yang disampaikan. Yang ketiga, itu meningkatkan pemahaman. Maksudnya ketika membacanya di kemudian hari kita bisa lebih dapat memahaminya dengan cepat. Yang keempat, mendapatkan sensasi yang menyenangkan saat membuat catatan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, moderator. Iya, bertanya apa, Tika? Kan alasan kenapa kalau belajar pakai mind map itu seru aja itu. Menurut saya itu alasannya yaitu membuat kita menjadi lebih kreatif. Maksudnya dengan membuat mind mapping itu akan muncul pemikiran untuk berkreasi seperti menggunakan simbol atau beragam warna yang mendukung. Sehingga kita bisa menjadikan semangat untuk mempelajari kembali karena disajikan dengan menarik. Terus yang alasan yang kedua, dengan menggunakan mind mapping itu kita bisa yang awalnya materi itu ribet, susah dimengerti, nah bisa menjadi lebih dipahami dan dikuasai. Karena lengkap dengan poin penting atau kata kunci beserta penjelasannya dalam selembaran. Jadi itu akan membuat lebih cepat paham dan materi tersebut daripada harus membolak-balik halaman buku. Bagaimana? Oke, terima kasih penjelasannya Melati. Baik, tidak ada yang bertanya lagi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.